semuanya, saya Anissa Sylvia Sinaga dengan NIM 4243131062 dari kelas PSPK 24E Universitas Negeri Medan. Kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana Pancasila lahir, berkembang, dan terus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia hingga saat ini. Dan pentingnya Pancasila. Mana Pancasila merupakan produk autentik dari para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilainya digali dari agama, budaya, dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga menjadi pandangan hidup bangsa. Walaupun pemerintahan silih berganti, ideologi Pancasila tetap bertahan. Bahkan ketika ada upaya penggantian Pancasila, terbukti bahwa Pancasila ini tetap menjadi pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena berakar pada nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Lanjut, kita ke sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Seperti kata filsuf Cicero, Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Melalui sejarah kita bisa memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya telah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai itu tercermin dalam kehidupan masyarakat kerajaan-kerajaan Nusantara dan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Yang pertama, kita masuk ke masa Kerajaan Sriwijaya. Pada masa Kerajaan Sriwijaya ini, nilai-nilai Pancasila sudah terlihat jelas. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim yang makmur dan berdaulat. Kehidupan antar umat beragama berlangsung damai antara pemeluk Hindu dan Buddha. Hubungan luar negeri dengan India menunjukkan adanya nilai kemanusiaan dan semangat persatuan. Pemerintahannya dijalankan dengan musyawarah dan rakyatnya juga hidup makmur. Dan semua mencerminkan nilai-nilai yang kini ada dalam Pancasila. Yang selanjutnya, masa Kerajaan Majapahit. Nilai-nilai Pancasila juga tampak dalam kehidupan Kerajaan Majapahit ini. Di masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapahit Gajah Mada, wilayah Nusantara berhasil disatukan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantular menjadi bukti nyata semangat persatuan dan toleransi. Majapahit menjalankan pemerintahannya dengan musyawarah dan rakyatnya juga hidup sejahtera. Semua nilai itu menjadi dasar kuat bagi lahirnya Pancasila di masa berikutnya. Lanjut, perjuangan melawan penjajah. Setelah masa kerajaan berakhir, bangsa Indonesia memasuki masa penjajahan. Bangsa asing datang menguasai kekayaan alam kita, namun rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Muncullah tokoh-tokoh perjuangan seperti Sultan Agung, Hasanuddin, Pattimura Diponegoro, dan Cut Nyak Dien. Walaupun perjuangan mereka belum berhasil karena masih terpisah-pisah, semangat nasionalisme dan persatuan mulai tumbuh dan menjadi cikal bakal lahirnya kemerdekaan. Kita lanjut kepada kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Memasuki abad ke-20, cara perjuangan mulai berubah. Bangsa kita mulai sadar pentingnya pendidikan dan organisasi. Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, sebagai awal kebangkitan nasional. Lalu pada 1928 lahirlah Sumpah Pemuda yang menyatukan seluruh anak bangsa melalui ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Peristiwa ini menegaskan semangat persatuan yang menjadi roh dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Lanjut, Pancasila pra-kemerdekaan. Saat sidang PTU-PKI pada tahun 1945, para tokoh bangsa merumuskan dasar negara. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan mereka. Di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Beliau menegaskan bahwa Pancasila bukan ciptaan pribadi, tapi ilham dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 45, Pancasila disahkan sebagai dasar negara sehari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, prosesnya tidak mudah karena ada perbedaan pendapat tentang isi Piagam Jakarta. Akhirnya, demi persatuan nasional, 7 kata dalam piagam tersebut dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan semangat toleransi dan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia kita ini. Lanjut kita kepada Pancasila di Orde Lama. Pada masa Presiden Soekarno, Pancasila dijadikan ideologi resmi negara melalui Dekret Presiden 1959. Beliau ini menafsirkan Pancasila dalam doktrin Manipol yang menjadi pedoman pembangunan nasional. Soekarno juga memperkenalkan Pancasila ke dunia melalui pidatonya di PBB berjudul To Build the World Anew, yang menegaskan bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai universal bagi bangsa Indonesia. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5
principles of our state. These are: first, belief in God; second, nationalism; third, humanity; fourth, democracy. Fifth, social justice. Selanjutnya, Pancasila di Orde Baru. Ketika pemerintahan beralih ke Presiden Soeharto, Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara yang kokoh. Melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, tata urutan sila-sila Pancasila ditetapkan sebagai yang kita hafal sekarang. Kemudian muncul pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 pada tahun 1978. Namun pada masa ini juga muncul kebijakan asas tunggal Pancasila bagi semua partai politik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pancasila di era reformasi. Nah, era reformasi ini lahir karena krisis dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan sebelumnya. Pancasila yang dulunya dijadikan alat politik, kini dikembalikan pada maknanya sebagai dasar moral dan ideologi bangsa. Melalui TAP MPR nomor 17 tahun 1998, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara Indonesia. Sejak itu, Pancasila mulai dipahami sebagai ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu Pancasila tidak kaku. Nilai-nilainya tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakatnya sendiri. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Nilai-nilainya akan selalu relevan sepanjang masa. Dari seluruh perjalanan sejarah tadi, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia lahir dari pengalaman panjang bangsa Indonesia, dari masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga, mengamalkan, mewariskan Pancasila agar tetap hidup dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.